Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai biofertilizer. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini, yang pertama, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu memahami definisi dan contoh teknologi ramah lingkungan dengan tepat. Yang kedua, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu menyelidiki definisi biofertilizer dengan cermat. Yang ketiga, melalui kuis media kuisis, peserta didik mampu mengevaluasi materi bioteknologi dan biofertilizer yang sudah dipelajari dengan tepat. Baik teman-teman, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai produk teknologi ramah lingkungan, biofertilizer, dan kita akan melakukan kuis setelah mempelajari biofertilizer. Kita ke produk teknologi ramah lingkungan dulu ya. Baik teman-teman, pada bagian pertama kita akan membahas mengenai apa itu produk teknologi ramah lingkungan, kemudian contoh dari produk teknologi ramah lingkungan, dan kira-kira kenapa ya suatu teknologi dikatakan dengan produk teknologi ramah lingkungan. Daripada bingung, mari kita simak video berikut ini. Seperti namanya, teknologi ramah lingkungan adalah jenis teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Alhasil, teknologi tersebut tidak berbahaya untuk lingkungan atau menghasilkan limbah yang merusak. Istilah lain dari teknologi ini adalah sustainable technology atau green technology. Secara sederhana, teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa perlu merusak atau memberikan dampak negatif pada lingkungan di sekitarnya. Nah, kemudian kenapa ya suatu produk bisa dikatakan sebagai produk teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang menitik beratkan pada kelestarian lingkungan. Latar belakang munculnya teknologi ramah lingkungan yaitu keprihatinan akan kondisi bumi yang semakin panas. Adapun syarat suatu teknologi dikatakan sebagai ramah lingkungan, yang pertama tidak menghasilkan limbah yang bisa merusak lingkungan, kemudian memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan memanfaatkan bahan-bahan daur ulang. Adapun contoh produk teknologi ramah lingkungan di bidang pertanian adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama ialah kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan sebuah teknik untuk memperbanyak tanaman dengan mengisolasi bagian tanaman seperti daun, batang, serta akar yang ditumbuhkan pada media buatan yang memiliki banyak nutrisi. Yang kedua ada teknik hidroponik. Teknik ini menggunakan media tanam tanpa tanah seperti sekam, arang, ataupun pasir. Yang ketiga ada aeroponik. Berbeda dengan hidroponik, aeroponik hanya membutuhkan air dan udara bagi tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Teknik ini bekerja dengan cara menggantungkan akar tanaman di udara dengan wadah serta temperatur tertentu. Nah, selanjutnya ada transgenik. Teknik ini menggunakan rekayasa genetik dalam perkembangannya. Tanaman yang dipilih diberikan gen bakteri yang menghasilkan senyawa endotoksin. Senyawa ini nantinya akan membantu tanaman untuk mengatasi hama dan penyakit yang biasa menyerang tanaman. In the first stage of genetic modification, young plant leaves are cut into tiny pieces and exposed to plant hormones. The bacterium, Agrobacterium tumefaciens, is then added. At this stage, the desired gene is transferred from the plasmid into the plant cell genome. Then in the
presence of the plant hormones, single plant cells transformed by the plasmid develop into entire plants which possess the desired traits. Another technique of plant genome modification uses a so-called gene gun. In this technique, DNA is literally shot into plant cells. First, microscopic particles of gold are coated with purified plasmids that contain genes encoding the desired traits. These particles are transferred onto a plastic membrane, which is placed under the gene gun. Then helium is discharged under great pressure, forcing the gold particles. Nah, yang terakhir ada pupuk hayati atau biofertilizer. Dalam tekniknya, mikroorganisme hidup diberikan pada pupuk yang sudah membusuk. Nantinya, pupuk ini akan bermanfaat untuk menyuburkan tanah yang mampu untuk menambah nitrogen serta mikorija dengan rekayasa genetik. Nah, seperti itu teman-teman. Kita sudah mengenali produk teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang biofertilizer. Perhatikan kedua gambar berikut ini ya. Pada gambar A yaitu tanah kering akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Pada gambar B yaitu tanah subur akibat penggunaan pupuk hayati. Oleh karena itu, petani sangat menghindari penggunaan pupuk kimia untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Petani mengandalkan kompos sebagai sumber utama nutrisi tanaman. Nah, salah satu pupuk hayati adalah biofertilizer. Apa itu biofertilizer? Biofertilizer merupakan pupuk yang mengandung sekumpulan mikroorganisme hidup yang berguna bagi tanaman. Mikroorganisme tersebut mampu menyediakan unsur hara untuk meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas hasil tanaman melalui peningkatan aktivitas biologi yang berinteraksi dengan sifat-sifat fisika dan kimia tanah. Nah, ternyata ada beberapa jenis biofertilizer yang sering dijumpai di pasaran loh. Yang pertama, biofertilizer sumber nitrogen. Melalui kemampuannya mengikat nitrogen bebas untuk kemudian diolah menjadi amoniak untuk dimanfaatkan oleh tanaman. Contohnya adalah Azotobacter, Clostridium, Rhizobium, dan lain sebagainya. Yang kedua, biofertilizer sumber fosfat. Contohnya Bacillus, Pseudomonas, dan Mycorrhiza. Yang ketiga, biofertilizer penyedia biohormon, yaitu hormon yang dihasilkan oleh mikroba yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Contohnya adalah auksin, sitokinin, dan giberelin. Semua ini sangat dibutuhkan untuk tanaman, baik untuk pertumbuhan akar hingga pembuahan. Apa saja sih manfaat biofertilizer? Manfaat biofertilizer adalah dapat meningkatkan kesuburan tanah, dapat meningkatkan produktivitas tanaman, menyehatkan tanaman, dan menyehatkan lahan, di mana tanaman yang tumbuh di atas lahan yang sehat akan menghasilkan tanaman yang sehat pula dan terbebas dari bahan-bahan kimia yang beracun dan berbahaya. Adapun untuk cara pembuatannya, mari kita simak video berikut ini ya.
Wah, sangat bermanfaat sekali ya ternyata biofertilizer itu. Kita sudah mempelajari tentang biofertilizer, sekarang kita masuk ke babak kuis. Nah, itu dia sekilas pembahasan mengenai biofertilizer. Jadi, biofertilizer merupakan contoh produk bioteknologi ramah lingkungan di bidang pertanian. Biofertilizer ini mengandung sekumpulan mikroorganisme hidup yang berguna bagi tanaman. Untuk melihat kemampuan kalian dalam memahami biofertilizer, silakan kalian scan QR di video ini ya. Selamat mengerjakan, semangat! Terima kasih sudah menonton.